Dan saudara, baru saja kita mendengar pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, di mana dalam pernyataan tersebut Hasto mengatakan sebagai seorang warga negara yang taat terhadap hukum, Hasto pada hari ini mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ditemani oleh kuasa hukumnya dan juga politisi PDIP rekan sejawatnya untuk menghadiri pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk diketahui saudara bahwa ini adalah pemanggilan kedua pada Hasto Kristianto setelah sebelumnya Hasto mangkir dari pemanggilan pertama dengan beberapa alasan yang dikemukakan, sehingga pada hari ini terdapat pemanggilan kedua oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Hasto yang dalam surat pemanggilan tersebut harusnya pada pukul 10 pagi nanti, tetapi Hasto datang lebih awal pada pukul 9.40 untuk menghadiri pemeriksaan di KPK. Saya akan membacakan sedikit saudara pernyataan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto tadi, bahwa dalam pemeriksaannya kali ini Hasto pun juga membawakan surat pemberitahuan kepada pimpinan KPK terkait dengan proses pra-peradilan yang diajukan oleh dirinya dan kuasa hukum. Sehingga Hasto berharap tadi dalam pernyataannya menjadi kewenangan pimpinan KPK untuk menentukan apakah Hasto dalam proses pemeriksaan dalam kasus ini akan menunggu proses pra-peradilan tersebut berjalan ataukah KPK akan tetap melanjutkan proses hukum terhadap Hasto yang telah dilakukan sebelumnya. Ini adalah pernyataan yang disampaikan. Selain itu juga Hasto mengatakan bahwa ini seperti yang disampaikan tadi terkait dengan ideologi dari partainya sendiri, PDI Perjuangan. Hasto ingin mengatakan bahwa ini adalah sebuah pengorbanan yang harus dilakukan dalam memperjuangkan asas-asas keadilan pada sebuah penegakan hukum di negara Indonesia ini. Sehingga Hasto mengatakan bahwa dirinya harus tetap taat hukum seperti yang diajarkan oleh Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Dan itu ditunjukkan dengan kehadirannya pada hari ini ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Saudara, kita ikuti terus pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap Hasto. Pertanyaan besarnya, apakah betul hari ini selain pemeriksaan ada kemungkinan penahanan terhadap Hasto Kristianto? Ini adalah tanda tanya, pertanyaan yang terus muncul terkait ini. Karena sebelumnya dari KPK sendiri sudah memberikan statement atau pernyataan bahwa jika alat buktinya sudah lengkap, bukan tidak mungkin penahanan akan bisa dilakukan terhadap Hasto Kristianto. Ini adalah sebuah tanda tanya besar, apakah hari ini akan hanya ada pemeriksaan terhadap Hasto ataupun mungkin ada tindak lanjutnya dengan penahanan tersebut. Pun juga apakah Hasto hari ini akan belak-belakan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK? Kita tunggu terus karena tadi Hasto sendiri sudah mengatakan bahwa dia akan memberikan pernyataan usai dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Dan saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkap di gedung KPK terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, kita di studio sudah ada mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Selamat pagi Mas Praswat. Selamat pagi Mas Mario. Tadi sudah disapa Indonesia Pagi, sekarang di Breaking News kita ngomong lagi ya, terkait dengan pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mas, apa yang akan dilakukan pada hari ini KPK, dalam arti bahwa tahapannya akan seperti apa? Ini setelah Hasto datang untuk melakukan pemeriksaan, di dalamnya akan seperti apa? Oke, yang pertama pastinya akan lakukan registrasi. Jadi biasanya kita tersangka atau saksi atau pihak lain yang dipanggil penyidik atau penyelidik itu menyerahkan KTP, kartu tanda penduduk, ID pengenal,
di meja depan, yang namanya di front office-nya KPK. Ya. Jadi ruangan depan ini akses untuk umum ini, Ya. Mas Mario. Jadi yang kita lihat sekarang itu adalah lobi utama KPK, dan itu bisa diakses oleh siapa saja, aksesnya umum. Nanti sesudah itu mereka akan menunggu nih. Jadi kita bisa lihat di layar, Mas Mario, bahwa teman-teman sekarang sedang menunggu selanjutnya orang-orang yang terregister atau orang-orang yang sudah terdaftar sebagai tamu di dalam list pemeriksaan saksi per hari ini artinya tanggal 13, baik itu dari kasus dari tamu dari penyidikan maupun penyelidikan atau pemeriksaan dari pengaduan masyarakat, Ya, itu dan sepertinya Hasto tamu-tamu menunjukkan sesuatu lainnya. ya, Mas, ya? Itu buku memahami untuk membasmi kalau nggak salah ya. Ya. Kalau saya lihat dari jauh ya Itu agak yang mungkin kemarin dikatakan bahwa dia sudah pelajari apa hak-haknya sebagai Ya. tersangka, mungkin sudah sepertinya tertuang dalam buku itu ya. Atau itu buku catatannya Pak Hasto ya. Warnanya Apakah mungkin merah. itu buku catatan yang mungkin Buku akan agenda disampaikan atau- pada ya. pemeriksaan ini? KPK juga punya buku saku untuk Ya. buku memahami untuk membasmi, persis mirip seperti itu, kecil, saku gitu warna merah, tapi kayaknya itu sepertinya bukan ya. Oke. Oke. Selanjutnya nanti Pak Hasto setelah menukar kartu ID Pak ya, ID untuk tamu atau saksi, itu yang seperti yang dipakai oleh Pak Hasto saat ini, itu selanjutnya nanti akan dipanggil oleh penyidik, dipersilahkan oleh petugas di halaman depan untuk naik ke lantai 2. Oke, biasanya bisa berapa orang masuk dalam? Dan tadi kan bahwa Didampingi, Hasto tidak ya. memang sendiri, tetapi bisa didampingi. Tersangka memang didamping haknya sebagaimana diatur dalam KUHP, Ya. itu pemeriksaan tersangka didampingi oleh penasihat hukum. Biasanya sih maksimal kita 2 ya. Ya, maksimal 2 ya. Ya. Oke. Nggak boleh beramai-ramai. Terbiasanya malah 1. Dulu tuh standarnya 1 yang mendampingi, 1 yang terperiksa, karena penyidiknya juga maksimal 2. Jadi 1 orang atau 2 orang. Jadi sepertinya nanti Mas Hasto akan didampingi oleh 2 kuasa hukum ya. 1 orang kuasa hukum atau maksimal 2 ya. Oke. Jarang sekali kalau 2. kalau Jarang 2. sekali 2. Tadi kita menarik bahwa sebelum masuk dalam gedung KPK, Hasto Kristianto sempat memberikan pernyataan terkait dengan pra-peradilan. Kalau kita melihat bahwa dia membawa surat terkait dengan pra-peradilan itu untuk dibawa ke pimpinan KPK. Namun dia menyerahkan ke pimpinan KPK untuk memutuskan apakah nanti tetap mengikuti proses pra-peradilan yang sedang nantinya akan berjalan, ataukah KPK sendiri yang ya dengan proses yang sudah berjalan ini ya tetap memproses secara hukum. Pra-peradilan, Mas Mario, itu pra-peradilan itu ada di ranah pengadilan ya, atau lebih mobil khusus lagi sekarang ada di ranahnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bukan di ranah KPK. Jadi saya pikir surat yang dimaksud Pak Hasto untuk disampaikan ke pimpinan KPK hanyalah sebagai surat pemberitahuan bahwa yang bersangkutan saat ini sedang mengajukan pra-peradilan, haknya sebagai warga negara ya Indonesia, hak hukumnya untuk mengajukan pra-peradilan. Tapi tentu saja proses pra-peradilan itu bukan di ranah kewenangan Ketua KPK ataupun teman-teman penyidik KPK, baik secara kelembagaan maupun secara perorangan, tapi itu ranah di pengadilan.